senang berjumpa dengan saudara kembali di renungan harian pada hari ini. Tema renungan harian pada hari ini adalah ingatlah akan penciptamu, yang saya ambil di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saudaraku, apa yang terlintas di dalam pikiran saudara tatkala saya menyebutkan roti? Pasti jawabannya berbeda-beda, tergantung pengetahuan dan pemahaman kita masing-masing terhadap roti tersebut. Namun yang pasti adalah bahwa roti itu biasanya ada isiannya, tergantung selera kita masing-masing untuk memberi isian di dalam roti itu. Nah saudaraku, saya juga lagi senang-senangnya belajar bikin roti. Dan roti-roti tersebut saya beri isian. Ada yang coklat, ada yang keju, ada yang isinya daging, dan ada juga yang isinya sosis dan lain-lain isiannya. Bagi saya rasanya beda tatkala kita bisa bikin roti sendiri, yaitu ada kepuasan tersendiri tatkala kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan sebelumnya belum pernah dilakukan. Ada rasa bahagia dan ada rasa sukacita di dalam diri kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ilustrasi di atas menggambarkan akan hidup ini. Kita lahir dan menjadi dewasa, dan banyak hal yang telah kita isi dalam hidup ini. Pertanyaannya saudaraku, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan untuk kita hidup, dan hidup kita dan kesempatan hidup kita, apakah kita isi, kita gunakan untuk hal-hal yang penting? Saudaraku, sudahkah sekali lagi kita mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang penting, yang bermakna, dan bahkan yang bernilai kekal, atau justru sebaliknya? Saudaraku, penulis kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 ini secara umum diyakini oleh banyak orang adalah Salomo. Salomo adalah seorang yang terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Selama hidupnya banyak hal sudah dia kerjakan. Makanya tidaklah mengherankan dia banyak harta, dia banyak istri, dan dia adalah seorang raja. Tidak sembarang raja, melainkan raja yang paling termasyhur di zamannya. Saudaraku, tetapi di masa tuanya hidupnya sangat menyedihkan. Semuanya seakan-akan hancur dan tidak bisa dibanggakan lagi. Mengapa bisa demikian? Penyebabnya adalah karena Salomo menyimpang dari Allah. Jadi pengaruhi oleh istri-istrinya untuk menyimpang dari imannya kepada Allah yang benar. Dan itulah awal kehancurannya. Oleh karena itu, Salomo mengatakan bahwa ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Dan juga dikatakan bahwa kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Lebih lagi di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah
akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Oleh karena itu, saudaraku, ayo kita pegang satu prinsip ini, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bisa kita wujud nyatakan dengan melakukan segala sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu bisa terjadi jika kita tetap dekat atau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku, hidup ini hanya sekali dan berlangsung begitu sangat cepat. Oleh karena itu, selagi kita masih muda, masih kuat, masih punya banyak waktu, masih banyak kesempatan, masih banyak hal yang dapat kita kerjakan dan kita hasilkan, ayo kerjakan. Lakukan hal-hal yang positif, yang bermakna dan terlebih bernilai kekal. Sebagaimana di depan yang saya sampaikan tadi. Mari kita isi hari-hari kita dengan penuh iman, penuh keyakinan, penuh semangat, kesungguhan, kerja keras, ketekunan, kreativitas, dan hasil karya nyata yang kita dasari dengan komitmen dan konsisten, sehingga semuanya tidak akan sia-sia. Saudaraku, di akhir renungan saya pada hari ini, saya akan mempersembahkan sebuah pujian bagi kita semua. Dan saya teringat akan pujian ini akan seorang rekan pemuda remaja saya kurang lebih 20 tahun yang lalu, di mana saudara kami telah meninggal pada usia 19 tahun. Usia masih sangat muda, usia masih produktif, usia masih banyak bisa melakukan hal ini dan itu. Tetapi hidupnya sangat singkat, saudaraku. Tetapi hidupnya yang singkat ini telah diisi dengan hal-hal yang bermakna dan bernilai kekal, sehingga tidaklah mengherankan kematian dikatakan kematian tidaklah dia takut, tetapi justru kematian dia merasakan ada sukacita karena dia bertemu dengan Tuhan Sang Penciptanya. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang arti mengapa jadi begini. Marilah kita mengerti menghadapi hidup yang berarti, masa tujuan hidup ini oleh dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup oleh karena hati, bebas dari segala dosa. Inilah arti hidupku. Dari segala dosa, inilah arti hidupku, arti hidupku, hidup.
ini meninggal. Dan di malam sebelum dia meninggal, dia berkata bahwa dia tidak takut mati. Sebab dia tahu kalau kematian menjemputnya, kemana tujuannya dia tahu. Dia katakan bahwa kalau dia meninggalkan dunia ini, dia bersama dengan Tuhan di surga. Karena Tuhanlah Sang Penciptanya. Selamat beraktivitas saudaraku. Mari kita praktekkan firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.